Mbak Hasya, dan ini adik saya. Kami akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dengarkan ya teman-teman. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul di negeri bernama Armenia. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dan keadaan masyarakat pada saat itu sudah sangat sesat dan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan mereka sendiri. Kadang-kadang mereka namakan Wad dan Suwa, kadang Yaguts dan kadang Ya'uq dan Nasr. Allah telah menyebutkan nama-nama berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh dengan perkataan yang dilontarkan oleh pemuka-pemuka mereka dalam Quran surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'uq dan Nasr. Quran surah Nuh ayat 23. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ketika berusia 4.500 tahun dan wafat pada usia 9.500 tahun. Dengan demikian Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 5 abad atau 500 tahun. Meski demikian, pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasani sanatin illa khamsina amma fa'akhazahumuz tufanu wa hum zalimun." Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi lemah. Para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhinya. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujan orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir itu jengkel dan menentang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Demikian keterlaluannya kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang bodoh dan gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya, dan orang-orang kafir makin keras menentangnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh, sungguh jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, kata mereka, maka kami akan merajamu beramai-ramai. Sekian dulu teman-teman, nantikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.